Selamat datang di channel Saham Cuan. Hari ini, kita akan membedah kinerja keuangan dan valuasi dari salah satu emiten logistik yang masih terbilang undervalue, yaitu PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk, dengan kode saham GTRA. Perlu saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi dan bukan rekomendasi investasi. Semua keputusan investasi ada di tangan kalian masing-masing. Profil singkat perusahaan. GTRA adalah perusahaan yang bergerak di bidang angkutan barang umum dengan armada darat. Mereka memiliki dua cabang strategis, yaitu di Bekasi dan Tangerang. Bisnis ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan logistik di sektor industri, distribusi, dan manufaktur. Kinerja laporan keuangan, pendapatan dan profitabilitas. Revenue TTM Rp493 miliar, tumbuh 33,56% year-on-year, pertumbuhan yang cukup impresif untuk perusahaan sektor logistik. Gross profit Rp193 miliar dengan margin kotor 33,02%. EBITDA Rp171 miliar, menunjukkan EBITDA margin sekitar 34,7%. Net income Rp50 miliar dengan net margin 8,15%. Pertumbuhan laba bersih year-on-year plus 24,63%. Meskipun margin bersih hanya 8,15%, GTRA menunjukkan pertumbuhan laba bersih yang solid. Ini mencerminkan efisiensi operasional dan pengendalian biaya yang baik. Margin EBITDA yang tinggi menunjukkan perusahaan ini sangat efisien secara operasional. Neraca keuangan atau balance sheet. Total aset Rp1,022 triliun. Total liabilitas Rp672 miliar. Ekuitas Rp350 miliar. Total debt Rp143 miliar. Debt to equity ratio hanya 0,41. Current ratio 1,53 menunjukkan likuiditas cukup sehat. Cash Rp14 miliar. Net debt Rp128 miliar. Struktur modal GTRA tergolong sehat. Dengan debt to equity ratio rendah serta current ratio di atas 1,5, artinya perusahaan mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Arus kas atau cash flow from operations Rp68 miliar. Capex atau belanja modal minus Rp47 miliar. Free cash flow atau FCF minus Rp9 miliar. FCF negatif ini bisa menjadi perhatian, namun Capex yang tinggi kemungkinan besar untuk ekspansi armada atau fasilitas pendukung logistik. Jika investasi ini efektif, FCF bisa berbalik positif di periode berikutnya. Rasio profitabilitas dan efisiensi. ROE 14,17%, tinggi untuk perusahaan logistik. ROA 4,85%. ROIC 19,81%. Return on capital employed atau ROCE 15,55%. Perusahaan ini menunjukkan efisiensi pengelolaan modal yang sangat baik, terutama karena ROCE lebih dari 15% dan ROE lebih dari 14%. Asset turnover 0,48. Efisiensi penggunaan aset masih bisa ditingkatkan. Day Sales Outstanding atau DSO 122 hari. Penagihan piutang agak lambat. Cash Conversion Cycle atau CCC 113 hari. Cukup panjang, bisa jadi kelemahan. Dividen dan kebijakan pemegang saham. Dividen per share Rp182. Dividen yield 1,37%. Payout ratio hanya 5,89%. XD terbaru 19 Juni 2025. Meskipun membagikan dividen, payout ratio masih sangat kecil. GTRA lebih memilih menahan laba untuk ekspansi atau efisiensi operasional ke depan. Valuasi saham. Current PE 5,58, jauh di bawah IHSG median 8,48. PBV 0,79, artinya dihargai di bawah nilai buku. Price to sales 0,56, cukup rendah. EV/EBITDA hanya 2,00, artinya valuasi sangat murah. PEG ratio 0,29, mengindikasikan undervalue dengan pertumbuhan tinggi. Hampir seluruh indikator valuasi menunjukkan saham ini undervalue. Dengan PI rendah, PBV di bawah 1, dan PEG jauh di bawah 1, ini adalah sinyal menarik bagi value investor. Risiko dan tantangan. Free cash flow negatif, harus dicermati efektivitas ekspansi. Cash conversion cycle cukup panjang.
ketergantungan terhadap sektor industri dan manufaktur yang bisa terdampak siklus ekonomi. Likuiditas pasar saham GTRA masih terbatas, perlu dicek volume perdagangan. Kesimpulan dan penilaian akhir, kelebihan GTRA, pertumbuhan revenue dan laba yang solid, struktur keuangan sehat, D rendah, valuasi sangat menarik, return on capital tinggi, dividen rutin walau kecil. Kekurangan GTRA, free cash flow negatif, piutang tinggi, dan konversi kas agak lambat. Masih perusahaan kecil menengah dengan likuiditas terbatas. Apakah layak dipantau atau investigasi lebih lanjut? Bagi investor yang mencari saham undervalue di sektor logistik, dengan pertumbuhan menarik dan manajemen yang efisien, GTRA layak untuk masuk watchlist. Itulah analisa fundamental mendalam untuk saham PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk, GTRA. Kalau menurut kalian, apakah saham ini punya potensi multi-bagger dalam 2-3 tahun ke depan? Tulis komentar kalian di bawah ya, dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Saham Cuan untuk konten-konten edukasi saham yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.